Habis sholat Jumat, badan udah dingin, meriang, dingin banget. Wah, ngigil. Buat seorang tua saya tanya, habis mancing? Iya. Pasti kamu mancing di situ ya, kata saya. Wah, situ mah angker, banyak ini, banyak itu. Ya. Orang kagak tahu ya. Oke, kali ini kita mendatangi seorang teman saya dari kecil ya. Dia ini sudah malang melintang lah di dunia misteri ini. Masya Allah, banyak banget ini cerita-cerita misterinya. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Tolet. Halo, Bang Fadoli Ahmad. Oke, kali ini mau cerita tentang apa nih? Pengalaman horor. Kalau yang paling berkesan sih waktu pas cerita mancing. Cerita pas mancing pada hari Jumat siang. Iya, itu kira-kira kejadiannya gimana itu? Sampai parahnya gimana itu? Ya sampai parahnya sampai orang hantu sama manusia, mungkin saya sendiri nggak lihat bahwa di situ ada hantu. Iya. Oh, maksudnya kejadiannya sampai sakit atau gimana gitu? Iya, kalau misalkan sakit mah udah pasti. Karena orang pintar juga pas saya habis mancing tiba-tiba meriang. Oke, stop dulu. Mau tahu kelanjutannya jangan kemana-mana. Sebelumnya yang belum like, share, dan subscribe, kami mohon bantuannya untuk dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Sekitar jam 7 saya berangkat mancing. Nah, pas berangkat mancing jeger. Iya, jeger. Mancing jeger, pas kasih umpan terus ditinggal. Terus pas ke situ lagi kira-kira sekitar jam setengah 12. 12 tuh pas hari Jumat itu ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Sebelum sholat Jumat saya mau ke maksudnya niatnya sebelum sholat Jumat mau apa maksudnya mau lihat ceger itu barangkali ada yang makan gitu ya. Pas dari kejauhan tuh, pas kalau dimakan kan dari jauh juga udah kelihatan. Ada kayak semacam apa namanya apa tuh, cibik-cibik. Iya, jadi kayak airnya tuh gerak. Macam kayak ada orang yang berenang. Lari kan saya. Wah, dapet nih. Pas gue lari, emang iya dapet. Itu saking bahagia. Iya, gitu saking ya. bahasanya gini, maksudnya takut lepas lagi. Jadi kan saya buru-buru cepet ambil ikan. Cuma karena nggak tahu juga lokasi di situ seperti apa kan, saya juga kan fokusnya ke ikan. Pas lari tiba-tiba nggak tahu ada yang dorong ataupun kayak gimana, nggak tahu, intinya saya pas langsung jatuhnya tuh nggak di tempat yang itu, nggak. Kira-kira jarak dari ada sekitar jarak ke pancing tuh berapa kira-kira jarak? Ya adalah 10 meter sih, pas gitu dari kelihatan jauh 10 meter tuh kelihatan ikan, bahwa ada ikannya. Terus saya lari ya. Pas lari tuh jatuhnya tuh enggak jatuh kayak orang jatuh semacam kepleset, kayak ada yang dorong, tapi kita kontal ke kali. Apa nih bahasa kontal ini? Tapi kita lompat jauh. Jadi terpental gitu. Terpental seperti itulah, terpental di tengah-tengah, pas tengah-tengah kali jebur ke kali berarti. Jebur ke kali. Pas saya nggak sadar juga, saya takutnya mungkin lari terlalu kencangnya. Jadi saya nggak fokus ke hal-hal yang hantu ataupun kayak gimana, nggak fokus. Intinya saya pas berenang ngambil ikan, terus ikannya diangkat, pas pancing
terus ikannya jatuh, pas itu ikannya jatuh lepas, Nggak kena nggak berarti? kena. Ya udahlah biarin, nggak kena juga. Perjuangan ini Iya, ya. gue kasih pakan lagi, pakannya kan kodok ya, gue Hmm. kasih kodok lagi satu, masukin lagi. Nah sekalian mandi, sholat Jumat. Pas habis sholat Jumat, badan udah dingin, Meriang gitu. meriang, dingin banget. Wah, ngigil. Buat seorang tua saya tanya, habis mancing? Iya. Pasti kamu mancing di situ? Iya, kata saya. Mas, itu mah angker, banyak ini banyak itu. Ya. Orang kagak tahu ya. Ya. Apalagi kan Itu kata orang tua. kata orang Berarti tua saya kayak sebelumnya gitu. orang tua Mas Telet ini udah tahu bahwa tempat itu angker. Iya mungkin, tapi aku juga nggak bilang bahwa aku mau mancing di tempat itu tuh. Pas itu orang tua saya tuh ya ngambil orang pintar kayak gitu, orang-orang yang bisa lah intinya, tapi nggak tahu Berarti juga. orang tua Mas Telet ini udah nebak bahwa Iya. ini pasti kenapa. Seperti itu. Pas itu Ya. iya aja, pas kata orang yang bisanya tuh ngomong kayak gini, kalau di tempat kayak gitu seenggaknya permisi kayak gitu. Orang saya kan nggak lihat ya, jadi saya nggak bilang permisi juga. Katanya di situ ada nenek-nenek, saya tabrak, katanya nenek-nenek itu nggak terima tuh, gimana saya didorong, pas didorong saya kontal. Ya udah seperti itu. Pas itu sampai berapa hari, 3 hari ya 3 hari pancing yang saya tadi pasang tuh, jeger tuh yang tadi saya pasang, nggak berani ngambil saya tuh. Sampai saya nyuruh temen kasih rokok, tolong ngambilin jeger saya pas saya mancing di situ lokasinya. Emang kenapa nggak diambilin sendiri teman saya? Ini kira-kira temennya siapa namanya, disamarkan aja. Oh, namanya Jenal, namanya. Iya mau juga, ya udah. Gue pas sehari, yang nggak nyampe sehari lah, berapa jam, 1 jam diambilin. Dia datang ke rumah saya, nih Led, udah diambilin nih pancingnya, gue kasih rokok, makasih. Emang kamu kenapa nggak ada, nggak berani? Gue ceritain sebenarnya. Iya, gimana tuh, Ja? Pas gue ceritain, yang bener kata, oh, kalau kayak gini mas saya juga nggak mau ngambilin pancing kamu, kata saya, kata temen-temen kayak gitu. Ya udah, orang tadi kayak saya aja kalau mau cerita Ya pasti nggak mau ya kalau pasti, cerita dulu ya. pasti dia nggak mau, makanya saya nggak mau cerita dulu. Nah pas itu kan malam Jumat sebelumnya, malam Jumat ini kan mancing malam, pas Ya. malam Jumat Berikutnya. habis berikutnya tuh Oh, berarti sama. setelah sembuh. Setelah sembuh kakak saya ngajakin nyetrum yang itu tuh, Iya, ikan lu, nyari ikan pakai setruman ya. di apa nih, di bawah rel kereta tuh kan ada kali nih ya, sungai, terus ini kan Ya, rel kereta, rel kereta, terus di bawahnya kali. iya, di bawahnya airnya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dalam, cuma paling segini Ya. airnya tuh. Pas gue kan di atas gini bawa ember, kakak saya yang turun bawa baterai di sini nih, malam jam 12 malam, 12 malam jam itu. 12 malam Jumat. nggak ada orang, nggak ada Jumat juga. Aduh, Gila, ekstrim nih pemirsa ya. nekat. Ya intinya nggak usah lah, nggak ada pikiran yang ada ini ada itu. Niatnya nyari ikan aja gitu ya. Nyari ikan lah, intinya kayak gitu. Pas kakak saya turun, belum lama kaget ya, langsung kayak gitu. Ya. Apa tuh? Ada apa tuh? Iya kan, saya dari atas kan ada apa kan kayak gitu. Dia lari lagi ke atas, Iya. naik lagi. Kata kakak saya, itu ikan bukan? Dari atas kayaknya ikan tapi nggak terlalu lihat. Kakak saya juga takut, kakak saya juga takut, makanya ya udah ayo turun, Oh, karena turun mungkin bareng. di daerah ini banyak kejadian-kejadian. Ya enggak tahu juga sih ya, banyak ya, cuma kita nggak fokus ke orang yang Tapi kalau menurut orang-orang sekitar di rel kereta itu banyak kejadian Ada. apa tuh? ada kayak misalkan di situ kan tadi ada orang yang ngancot ya. Nganco, kalau nganco kan biasanya malam, orang nganco, orang udah meninggal orangnya sih, ditemenin sama Apa tuh? Sama penunggu situ. perempuan ataupun nggak tahu penunggu situ ataupun sama perempuan. Tapi misalnya kalau
kalau misalkan ada yang nungguin katanya ikannya dapat banyak, tapi nggak tahu juga, saya juga belum pernah. Sering ada juga yang misalkan kita takut dianya lari, acunya tinggal, dia lari bisa kayak gitu. Wah. Oke, ini lanjut ke tadi nyetrum nih. Pas nyetrum Pak, saya minta bawa ember, saya ngikut turun juga. Iya. Bawa baterai satu jadi 2 ya. Ikan ternyata, tapi ikan brami. Tapi gede banget ikan braminya. Kira-kira segimana, ada segini? Ada orang waktu ditimbang. Kalau di kilo berapa kilo? Iya, kalau memang di kilo ada golongan, ada lah sekitar 7 kilo. 7 kilo, gede banget sampai pas ember yang saya bawa kan kecil, nggak muat. Nggak muat. Pas saking itu, gedenya iya, ikannya. pas itu saya lepas baju nih, buat ngikat itu ikan. Terus pas ngikit ikan, pulang ke rumah kan. Pulang ke rumah kaget kan orang tua, wah ikan gede banget, dari mana kan. Malam-malam jam 12 dapat ikan gede banget tuh. Saya kan cerita sama kakak saya juga, sama orang tua kan cerita, pada akhirnya dapat dari sungai, dibawa ke kereta. Wah, awas nih, jangan sampai jangan dimakan dulu. Iya. Udah biarin suruh hidup dulu. Taruh kan kata orang tua zaman dulu ya. Takutnya kalau bukan orang ikan apa gitu, maksudnya kan kayak gitu aneh sebenarnya. Ikan gede banget, pas itu juga nggak ada ya ikan yang lainnya yang kecil ataupun dapat ikan yang lain tuh nggak ada. Cuma dapat 1 terus pulang. Terus berapa hari? 7 hari ikan tuh hidup. Masih hidup ternyata. Masih hidup ikan tuh. 7 hari masih hidup. Dibiarin 7 hari. Masih hidup, dikasih makan itu doang apa? Kangkung. Dibiarin aja. Berarti ikannya taruh di kolam. Di kolam pas kita mandi. Kolam kita mandi kan, rumah orang tua kan rumah zaman dulu ya, kolamnya kan gede, nggak kayak zaman sekarang kolam kecil-kecil kan, itu kan gede kolamnya. Jadi di situ kasih ikan, kasih kangkung, pas hidup kita ambil, nah baru kita masak. Wah gede banget, pas dimasak gede banget, dimakannya udah nggak apa-apa, berarti itu mungkin ikan asli. Padahal mah kita takut juga sebenarnya. Ada tanya terlalu horor gitu ya. Dan terlalu horor. Yang pas pulangnya mungkin karena kita rasa takut ya. Mungkin ada rasa takut, jadi hal sesuatu bayangan yang misalkan kita lagi pulang nih jalan kaki nih ya. Di situ kan ada semacam kayak apa ya? Ada yang ngikutin atau enggak ada yang ngikutin, jadi kayak ada plastik warna putih, kita fokusnya ke pocong. Kakak saya juga sama, pocongnya sorot, deketin, itu pocong bukan sih? Iya Ang, kayak pocong. Kata saya iya kayak pocong. Kakak saya juga kayak gitu, kita juga kayak gitu berpikirnya. Takut nih, kita berdua kan takut. Kalau bukan itu pocong gimana kan, kata kakak saya. Udah lari aja, iya lari, atau misalkan kita nggak usah lewat situ, lewat jalan lain. Udah merinding nih, kita merinding, saya merinding, udah siap-siap lari. Kan plastik kalau kena angin kan, iya goyang-goyang lah. Goyang-goyang sampai ini, goyang-goyang terus juga terbangan tuh. Mendekat. Pas udah deket, kan itu pakai setruan tuh. Anjing. Kirain pocong, nakutin aja plastik. Plastik. Pas udah pulang taruh ikan, udah kayak gitu. Jadi hal mistisnya tuh mungkin ke bawah sama kita yang takut ya. Jadi hanya sugesti kita gitu ya. Kalau kita takut hal sesuatu yang mungkin bukan hantu juga kelihatannya hantu, bisa jadi kayak hantu bener, padahal enggak, tapi emang ada tapi ya tergantung kitanya. Kalau kitanya misalkan nggak takut, ya pastilah hal yang kayak gitu juga mungkin takut sendiri. Tapi kalau kitanya takut, ya bisa jadi udah tuh nggak ada lagi tuh. Iya, udah kayak gitu. Terus kira-kira kesan dan pesannya seperti apa nih buat para pemirsa nih? Pesan dan kesannya sih, kalau kita misalkan takut, kalau misalkan kita takut, ya lebih baik diem, nggak usah
kelayaban ataupun kayak jalan di tempat yang angker kalau kita takut. Ya. Kalau memang kita nggak takut, ya udah jalan aja nggak apa-apa. Gitu Cara aja. ngilangin takutnya gimana berarti tuh? Ya nggak bisa dihilangin juga, atau kalau misalkan orang takut pastilah dihilangin juga pasti takut. Tapi misalkan kitanya nggak takut, ya pasti nggak takut. Tapi misalkan kalau ngilangin orang, misalkan ketakutannya orang itu misalkan takut, ya harus bawa orang yang nggak takut baru nggak takut. Kalau misalkan dia takut terus jalan sendirian pasti takut lah. Tapi misalkan kalau dianya orangnya penakut, ya kita bawa orang yang berani kan kayak gitu. Ya, alhamdulillah, tapi selamat ya dari semua kejadian itu ya. Alhamdulillah. Ini masih sering nyetrum atau nyari ikan? Masih gitu. Sering, malah mancing masih sering juga, mancing, nyetrum. Emang hobi ya, kan, iya, satu hobi. Kedua juga kan rumahnya deket sungai. Kalau lagi kering sungainya kan, tahu sendiri ikannya kan kadang kelihatan ataupun bahasanya banyak, ataupun banyak orang yang nyari juga sebenarnya di situ. Masih banyak orang yang nyari, nggak kita sendiri, banyak. Oke pemirsa, mungkin sampai situ dulu ya cerita dari Mas Dolet. Ini udah jam 12 malam. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.